Recording in progress. Baik, kita mulai Ustaz ya. تفضل أستاذ توفيق. Saya mau ngeping dulu. Yang mana? Oh, ada suaranya sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini di bulan Ramadan, di hari ketiga bulan Ramadan, kita dapat berkumpul tatap muka secara Zoom meeting untuk belajar bersama tentang fikih sholat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga sholawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan beserta keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang di ruang Zoom meeting kajian manasik haji bersama Monatur. Ini adalah kajian dalam rangkaian serial manasik haji Monatur yang akan membahas tentang fikih-fikih terkait dengan perjalanan ibadah haji kita nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Fahru Razi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Taufik dan jamaah semua? Semoga sehat walafiat semua ya. Senantiasa Allah berkahi insyaallah. Alhamdulillah sehat. Semoga Ustaz dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Baik, Wa iyyakum. amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fikih salat, di mana dalam fikih salat ini akan membahas banyak hal terkait dengan fikih safar yang ada irisannya dengan pembahasan Ustadz kita sebelumnya, yaitu Ustadz Ihsan. Dan pada pembahasan ini adalah untuk memperkaya, untuk memperdalam pembahasan tentang fikih safar dalam kaitannya dengan fikih salat, yang insya Allah nanti Bapak Ibu akan melakukan perjalanan safar di tanggal 16 Mei 2026. Sebelumnya kami informasikan bahwa alhamdulillah saat ini status pengurusan visa kita sudah dalam standby untuk isut visa, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan isut visa, dan alhamdulillah semua kontrak-kontrak sudah selesai. Sehingga mohon ketulusan doa dari Bapak Ibu sekalian, dan semoga juga kita bisa dibersamai oleh para asatidz kita Ustadz Ihsan dan Ustadz Fahru Razi, dan juga begitu juga dengan Dr. Ridwan yang akan bersamai Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi Bapak Ibu yang belum mendownload materi file manasik, silakan bisa mendownload di WA, di link WA yang sudah kami kirimkan, dan setelah ini juga akan kami kirimkan juga dalam link di chat Zoom Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa download file manasik. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menyimak presentasi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahru Ibnu Mu'alim SSI. Waktu sudah tepat, kami haturkan.
Baik, jazakallah khairan Ustaz Taufik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya terjadi lag kendala teknis di internet jaringan Ustadz. Mohon menunggu sejenak. Ya, sepertinya sambungan internetnya putus Bapak Ibu. Mohon bisa menunggu sejenak sambil kita tersambung kembali dengan Ustadz. Baik, sambil kita menunggu Ustadz, silakan Bapak Ibu yang belum mendownload materi manasik fikih safar, silakan bisa mengecek di WA, lalu bisa mendownloadnya. Kalau sudah tersambung, silakan Ustadz. Ahlan. Baik. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Pada hari ini, hari Sabtu, tak terasa kita sudah memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana Allah banyak menjanjikan kebaikan untuk kita bisa dapatkan. Di antaranya di Ramadan itu nuansanya surgawi, karena memang Nabi SAW mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika tiba bulan suci Ramadan, maka Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya kita tuh dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan beragam macam variasi ibadah, sehingga dengannya kita akan dimudahkan untuk bisa masuk surga. Dan di antara bentuk ibadah yang atas taufiknya Ia berikan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalaninya adalah tatkala kita kumpul di pagi hari ini lewat Zoom meeting dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, sebagai sebuah langkah persiapan nyata untuk kita mempersiapkan bekal terbaik, yaitu bekal ilmu di dalam perjalanan menunaikan Alhamdulillah. Mohon maaf. Menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Setelah kita memuji Allah, tidak lupa kita menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah pernah utus ke muka bumi, yang kita sangat harapkan dengan izin Allah kita juga akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu, calon jamaah haji Munatur 2026, calon tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, haji itu bukan sekedar ibadah di tanah suci. Dia adalah sebuah perjalanan ibadah yang panjang. Dari saat kita di rumah, di bandara, naik pesawat, kemudian tiba di hotel, perjalanan di bis, kemudian nanti masuk ke Masyairul Hajj, dimulai dari Mina, Arafah, Muzdalifah, kemudian ke Mekah, balik lagi nanti ke Mina, sampai berakhirnya hari tasyrik.
dan baru kemudian kita akan kembali ke hotel. Masya Allah. Hampir seluruh rangkaian ibadah ini terjadi dalam kondisi safar. Dan kadang di sini banyak muncul kebingungan di kalangan para jemaah. Ustadz, saya masih boleh kosor gak? Gitu ya. Ini udah sampai hotel Ustadz. Kita masih musafir atau tidak Ustadz? Ustadz, di pesawat sholatnya gimana ya? Masya Allah. Bapak Ibu, agama Islam agama yang sempurna. Terlebih dalam urusan ibadah, semua sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dicontohkan oleh beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah konsep fikih safar yang indah, yang lebih khusus kita mengerucut pada pembahasan fikih sholatnya. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama kali Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita semua di hari kiamat kelak. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah saluha sairu amali, akan berdampak baik pula terhadap amal kita. Di antara parameter baiknya sholat kita adalah bagaimana kita laksanakan dengan penuh kekhusyuan dan mengikuti konsep yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Dan inti ajaran Islam sangat memudahkan, sangat realistis. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah An-Nisa. Saya akan tampilkan screen-nya ya. Nah, iya. Nah, sudah bisa ya lihat bersama bagaimana bahasan kita ini akan mengerucut kepada pembahasan tentang fikih salat. Fikih salat, panduan salat bagi musafir dan lebih khusus lagi kita ya insya Allah nanti akan menjadi jamaah haji insya Allah. Tujuan pembahasan kita diantaranya memahami tentang makna safar dalam syariat. Ya, sehingga kita nggak mengalami kebingungan, ini kita safar atau enggak ya? Atau masih safar atau enggak ya? Apa sih konsekuensinya dan sebagainya? Apa sih keringanan-keringanan atau rukhsah yang kita dapatkan? Nah ini, kita akan pelajari Bapak Ibu. Memahami kapan seseorang terhitung dikatakan sudah dalam kondisi safar, kapan berakhir status musafirnya, memahami konsep ibadah yang dimana Allah berikan dispensasi atau keringanan dengan adanya konsep qasar dan juga jamak. Kita akan bahas secara teori dan praktek. Kemudian juga kita akan belajar bagaimana tata cara sholat di pesawat. Kemudian sholat nanti pada saat kita berada di puncak haji, diawali kita melaksanakan tarwiyah di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Saat di Arafah 9 Dzulhijjah. Kemudian masuk malam hari di tanggal 10 Dzulhijjah, kita mabit di Muzdalifah. Oh, bagaimana konsep sholatnya? Dan nanti akan balik lagi ke Mina. Kita berada di tenda sampai berakhirnya hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Insya Allah kita akan mengambil nafar tsani. Ya, kemudian kita akan juga mempelajari tentang praktek sholat jenazah. Ya, karena memang kita tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Ya, karena Nabi menjanjikan siapapun di antara kita yang menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat jenazah, menyolatkan jenazah saudara kita yang meninggal, maka kita akan diberikan pahala 1 qirat. Sahabat nanya, 1 qirat itu ukuran seperti apa ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, kal jabalil Uhud, besarnya seperti gunung Uhud. Itu bicara umum ya, kita sholat jenazah dimanapun Bapak Ibu, nilai pahalanya kayak gitu, sebesar gunung Uhud. Apalagi kalau itu kita kerjakan di tanah suci. Masya Allah, semakin dahsyat tentunya ya nilai pahalanya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang konsep sujud sahwi. Karena saat mungkin kita akan temui itu. Biasanya di hari Jumat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya itu dibaca surah As-Sajdah. Di mana di hari Jumat ya pada saat sholat subuh disunahkan imam membaca surah tersebut. Ketika imam membaca surah As-Sajdah, maka nanti ya kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, baik, itu poin-poin besarnya. Kita akan mulai dari pengertian safar. Ya, kita akan mulai dari pengertian safar.
Sebelum kita memahami tentang apa makna safar, ya, ana ingin sampaikan dalil pijakannya dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian tuh bepergian di muka bumi ini, maka nggak ada dosa atas kalian untuk meringkas salat yang kita kerjakan atau untuk mengqashar. Jadi ini ayat memang spesial, khusus berisikan tentang konsep sholat dalam keadaan safar atau saat diri kita menjadi seorang musafir. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari pengertian safar. Safar secara bahasa, ya, itu maknanya al-khuruj wadh-dhuhur, keluar, ya, dan tampak. Kita meninggalkan tempat tinggal. Masya Allah. Itu makna secara bahasa, ya. Secara bahasa, safar itu artinya kita keluar atau tampak. Atau makna yang lain adalah al-iktishaf, menyingkap. Ya. Kenapa dikatakan safar juga kenapa safar itu juga dimaknai menyingkap? Maksudnya menyingkap apa, Ustaz? Menyingkap tentang jati diri kita. Ya. Karena dengan safar kita akan merasakan banyak ujian. Makanya Nabi sifati safar itu qit'atun minal azab, potongan dari azab. Maksudnya kita akan ketemu banyak kesulitan. Ya, waktu istirahat yang tentunya nggak akan sama ya, sebagaimana yang kita lakukan di tanah air atau di rumah kita. Nggak akan sebebas saat kita berada di rumah. Ya, pasti kita akan mengalami kurang istirahat. Kemudian kita tidak bisa bebas ketemu menu-menu yang selama kita di rumah kita bisa nikmati. Ya, maka saat safar tentu nggak bisa seperti itu. Sekalipun boleh jadi ada nanti yang kelasnya kelas bisnis gitu ya. Sejauh pengalaman kami, ya di kelas bisnis pun kayaknya nggak ada karedok ya. Nah, ya nggak ada menu-menu yang selama ini kita sukai. Ya ikan nasi nggak ada. Nah, ya itulah sifat safar. Ya, makanya akan menyingkap tentang jati diri seseorang. Ya, sabar atau enggak. Ini orang suka nolong atau enggak, ego atau enggak. Ini nanti semua akan tampak. Ya, baik. Secara istilah, makna safar adalah wa amma fil istilah asy-syar'i fa huwa khurujus syakhs min mahalli iqamatihi ila makanin akhar yu'addu fi 'urfin nasi safaran. Secara syariat, safar itu artinya seseorang keluar dari tempat tinggalnya menuju tempat lain yang menurut uruf, menurut kebiasaan kebanyakan manusia itu dianggap sebagai perjalanan jauh atau perjalanan safar. Atau paling tidak dia telah memenuhi batasan minimal jarak safar. Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Dalil tentang safar, ya, di antaranya dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 101 yang tadi Anda sudah sampaikan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian di muka bumi maka tidaklah berdosa kalau kalian itu mengqasar salat kalian. Masya Allah. Ya. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sebab adanya rukhsah itu adalah perjalanan, yaitu keluar kita untuk safar. Rukhsah itu keringanan atau dispensasi. Ya, taib. Kemudian sebab rukhsah itu adalah perjalanan yang sudah terjadi. Ya, bukan hanya sebatas rencana ya. Kalau rencana yaitu baru hanya sebatas ya planning saja. Tapi ya dikatakan safar kalau memang perjalanannya itu sudah terjadi. Nah, batas jarak safar. Jadi parameter safar, nah itu sebenarnya ada dua. Ya, bisa berkaitan dengan masafah, masafah itu jarak. Yang kedua, parameter perjalanan kita dikatakan safar, ini kaitannya dengan al-urf atau kebiasaan. Jadi pertanyaan ini kan memang jadi pembahasan panjang di dalam fikih ya. Ya karena memang dalam Al-Quran dan dalam hadis ya bahwasanya
Al-Quran dan Sunnah itu menyebut safar, tapi tidak menyebut angka kilometer secara tegas. Nah ini, coba aja kita simak nih, sekali lagi, An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, Allah menyebut ad-darb fil ardi, bepergian di muka bumi. Allah nggak sebut angka tuh, ya angka tertentu berapa kilometer jaraknya, enggak. Makanya dari sini para ulama berbeda dalam menentukan parameternya. Nah, pendapat yang pertama, ya ditetapkan sebuah perjalanan dikatakan safar kalau dia berkaitan dengan jarak. Artinya parameternya dikaitkan dengan jarak. Dan ini adalah pendapat jumhur di kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dalam riwayat yang masyhur menetapkan safar itu dengan ukuran jarak. Ya, mereka menyebut itu sekitar 4 burud. Ya, 4 burud itu kira-kira setara sekitar 80-an sampai 90 kilometer. Ya, kurang seperti itu kurang lebih. Dalil yang mereka gunakan tidak lain adalah athar dari Abdullah bin Umar dan juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Diriwayatkan kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaqsurani wa yuftirani fi 4 burud wa hiya 16 farsakhan. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tuh mengkasar, meringkas salatnya. Dan juga kalau lagi puasa mereka berbuka di saat menempuh perjalanan 4 burud. 4 burud itu 16 farsakh. Waduh, ini hitungan apa nih Ustaz? Baru dengar kayaknya ya. Jadi eh, 1 farsakh itu kurang lebih sekitar 5 kilometeran. Jadi kalau 1 burud itu 4 farsakh. Berarti kalau 4 burud 16 farsakh. Kurang lebih sekitar 80 sampai 85 kilometer atau sampai 90 kilometer. Kisaran segitu. Ya, makanya Imam Nawawi berkata, "Wahada taqdiru madhabi li syafi'iyah wal jumhur." Ini adalah ukuran parameter perjalanan dikatakan safar menurut madhab syafi'i dan bahkan mayoritas para ulama. Beliau jelaskan di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi menurut mereka jika belum mencapai jarak ini maka perjalanan kita ini belum dihukumi safar. Jadi ini seperti ikhtiar kita untuk bisa. Nah, pendapat yang kedua tentang masalah safar, ini Anda perlu jelaskan di awal ya, walaupun nanti kita akan kita akan tetapkan mana parameter yang akan kita pilih. Nah, tapi karena ini kajian ilmiah, Bapak Ibu perlu tahu, karena boleh jadi ada selama ini di antara Bapak Ibu yang mengambil pemahaman ya atau pandangan fikih, konsep safar itu dikaitkan bukan dengan jarak. Makanya Anda perlu sampaikan. Pendapat kedua, safar itu parameternya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Ya, di antara ulama yang berfatwa atau berijtihad menjadikan parameter uruf atau kebiasaan kebanyakan orang ini baru kemudian sebuah perjalanan dikatakan atau dihukumi safar itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau tidak menetapkan safar itu dengan jarak, enggak. Beliau mengatakan kullu ma'udda fil urfi safaran fahuwa safar fi syara'. Segala sesuatu yang menurut kebiasaan dianggap safar, maka ia adalah safar menurut syariat. Keterangan ini ada didapati atau kita bisa dapatkan di kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Artinya jika masyarakat menganggap ini perjalanan safar, membutuhkan bekal, ya, keluar kota, berpindah dari wilayah tempat tinggalnya, maka itu safar. Ya. Nah, baik. Jadi intinya nggak ada nas yang tegas yang menetapkan angka pasti. Nabi dan para sahabat juga nggak pernah nyebut batas kilometer. Ya, khususnya Nabi SAW nggak pernah menyebut angka kilometer. Jadi kata safar dalam bahasa Arab kembali kepada makna kebiasaan manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Lam yuhaddidin Nabi SAW masafah muayyanah lis-safar." Nabi nggak pernah menetapkan jarak tertentu untuk safar. Nah, terus gimana, Ustaz? Kita mau ambil pandangan fikih yang mana? Ya, baik. Kita akan mengambil pandangan fikih yang pertama, yaitu kita putuskan safar itu berkaitan dengan jarak. Artinya sebuah perjalanan dihukumi safar kalau dia telah memenuhi kriteria minimal jarak tempuh sekitar 80 atau 85 kilometer.
Kenapa demikian? Karena pendapat yang pertama ini bisa lebih memberikan kepastian hukum, jelas angkanya, terlebih untuk kalangan orang-orang yang ya masih awam. Nah, kemudian ya makanya kita pilih patokan jarak minimal sekitar 85 km. Lebih pas untuk kebanyakan orang awam, lebih aman ya dari zona keraguan-raguan. Kemudian akan lebih memudahkan SOP perjalanan jemaah, menghindarkan sikap bermudah-mudah di dalam mengambil rukhsah, ya. Kemudian lebih menjaga kehati-hatian kita agar qasar itu benar-benar kita bisa lakukan saat safarnya jelas. Kemudian perlu kita pahami, kita memilih pandangan fikih bahwasanya sebuah perjalanan dikatakan safar itu ya ketika jaraknya paling tidak sekitar 85 km karena kondisi mayoritas manusia ya kebanyakan kita nih ya belum banyak memahami tentang ya ilmu yang mendalam, maka dibutuhkan sikap yang lebih bisa mengakomodir semua kalangan. Kemudian ada juga kemudahan transportasi di zaman sekarang sering membuat terasa safar itu terasa begitu samar ya. Dan di antara alasan lainnya adalah sikap hati-hati akan membantu kita untuk menjaga kesempurnaan sholat yang kita kerjakan. Baik, kapan dihukumi musafir? Nah, ya kapan dihukumi musafir? Ya kondisi kita dikatakan musafir itu ya di antaranya ketika ada tujuan perjalanan yang jelas. Nah, ini penting. Ya tujuan perjalanan yang jelas. Ya kita mau haji udah jelas tuh ya. Apalagi jarak tempuhnya ini udah safar yang maksimal deh. Jarak tempuh Indonesia menuju Saudi itu 8 ribuan kilometer lebih. 8.000 kilometer lebih jemaah. Masya Allah. Taib. Akan tetapi kita perlu pahami kapan dihukumi seorang dikatakan musafir. Dihukumi seorang musafir ketika ada tujuan perjalanan yang jelas. Kemudian dia sudah keluar dari batas daerah tempat dia tinggal. Ya, nah ini penting. Dia telah keluar dari batas daerah tempat dia tinggal. Maka selama dia masih dalam wilayah ya kota ya tempat dia tinggal, maka hukum safar belum berlaku. Ya menurut jumhur ulama. Jadi kalau mau jamak sholat boleh. Misalnya nih Bapak Ibu mau ke bandara ya, mau ke bandara. Eh, Kemudian merasa aduh kalau nanti sholat lagi kayaknya agak repot deh karena harus ngurus ini itu dan banyak lain halnya. Ya dan banyak hal lainnya. Maka kemudian Bapak Ibu akhirnya memutuskan untuk boleh ya Ustadz kita jamak saja nih dari sejak kita nih mau menuju bandara. Boleh ya. Tapi belum boleh dikosor. Karena kondisinya saat itu kita belum dihukumi sebagai seorang musafir. Ya, tapi udah boleh dijamak. Makanya kita menjadi paham, jamak itu syariat yang Allah tetapkan, yang diperbolehkan kita menerapkannya tidak hanya disebabkan karena kondisi safar. Jadi kalau jamak itu menghimpun dua salat, menggabungkan dua salat dalam satu waktu, itu bukan hanya karena safar kita bisa mengerjakannya, tapi bisa juga karena indal masyaqqah, kita menemui kesulitan. Ya. Jadi selama masih dalam kota atau area tempat kita tinggal, belum berlaku hukum safar menurut pendapat jumhur. Nah, mulai status musafir, nah kaitannya kembali kepada surah An-Nisa ayat 101. Kata dorob itu menunjukkan perjalanannya udah jalan gitu loh. Jadi kesimpulannya status musafir dimulai setelah kita keluar batas kota batas kota atau pemukiman tempat kita tinggal. Nah itu ya. Jadi misalnya kita tiba di bandara saat itu udah dihukumi safar ya, udah. Kalau memang tinggal kita di Jakarta ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang tinggalnya dekat bandara, wilayah Tangerang juga, maka belum berlaku hukum safar karena masih dalam satu kota. Tapi bagi kami atau kita nih yang tinggal di Jakarta, kayak anak di Jakarta, Jakarta Timur, nanti sampai bandara tuh, Anda sudah mulai bisa tuh menerapkan konsep selain jamak juga di qasar. Ya, karena sudah terhitung kita masuk kategori musafir. Kita udah keluar batas kota, ya, pemukiman tempat kita tinggal. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian tentang hal ini ada ijma ya di kalangan para ulama. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir menyebutkan wa ajma'u ala annahu la yaqsuru hatta yufariqa buyut al-Misr. Para ulama bersepakat bahwa seseorang tidak mengqasar salatnya sampai dia meninggalkan bangunan ya kota tempat dia tinggal.
Tuh. Jadi kalau kita misalnya tinggal di Jakarta, kemudian masuk bandara, itu kan kita udah meninggalkan ya bangunan-bangunan yang ada di kota tempat kita tinggal kan. Udah masuk beda wilayah, masuk wilayah Tangerang atau Banten. Kemudian kita udah ketemu satu wilayah yang kosong dari pemukiman, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah masuk kategori musafir. Kalau kita sudah tiba di bandara saat memang kita domisilinya di Jakarta. Taib. Nah, berakhirnya status musafir itu kalau memang sudah ada niat kita untuk menetap menjalani aktivitas layaknya seorang mukimin, seperti cari nafkah atau ada sebagian orang yang memang mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ya, misalnya dia dapat beasiswa, ya sudah berarti masuk hukum hukum mukim bukan hukum musafir lagi. Tapi kalau seorang masih menunggu urusan safar selesai, sekalipun itu lebih dari 4 hari, karena ada sebagian ulama mengatakan batasannya 4 hari. Walaupun ini hasil ijtihad ya. Nah, intinya selama keberadaan kita di tempat tujuan safar itu masih diisi dengan beragam urusan-urusan yang kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka hukum kondisi kita adalah tetap sebagai seorang musafir. Ya, kita tetap menjadi seorang musafir. Nah, apalagi dalam konteks perjalanan haji ya Bapak Ibu ya. Ini musafir banget gitu loh. Kenapa dikatakan musafir? Ya coba aja kita lihat ya, bagaimana pada saat kita melakukan perjalanan melaksanakan ibadah haji dari mulai bandara. Kemudian nanti insya Allah ya kita akan landing kalau nggak salah nanti kita awal di Madinah dulu ya. Dari Madinah beberapa hari, kemudian kita lanjut melaksanakan umrah tamattu, bergerak menuju Mekah. Selesai umrah tamattu, maka kita ke hotel transit. Beberapa hari di hotel transit, ya kita nggak netap lagi tuh. Kita akan berpindah ke Mina. Dari Mina bergerak lagi keesokan harinya ke Arafah. Dari Arafah kemudian malam harinya ke Musdalifah. Balik lagi nanti ke Mekah atau mungkin nanti kembali ke Mina. Ini ya sudah semakin menjelaskan tentang bagaimana pola ya keberadaan kita di sana itu adalah pola orang-orang yang sedang safar. Ya, sehingga kita yakinkan ya pemahaman bahwasanya saat kita dalam kondisi ya berhaji nanti itu jelas-jelas kita adalah dalam keadaan safar ya karena kita terus bergerak kita nggak menetap permanen apalagi memang kita nggak ada niat ya selamanya berada di sana kita kan ada nanti di sana keberadaan kita kurang lebih dengan perjalanan itu 21 hari. Nah, jadi dihukumi tetap musafir. Dikuatkan dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah tinggal di Tabuk sekitar 20 harian dan tetap beliau mengqashar salatnya. Ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada pernah membaca artikel tapi Ustadz ada sebagian ulama mengatakan 4 hari. Iya, itu sebagian pandangan fikih di kalangan para ulama. Cuma bukan sebuah kesepakatan. Ya, karena pada realitanya perjalanan haji itu memang benar-benar safar. Kita nggak ada konsep menetapnya itu. Selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sekalipun lebih dari 4 hari tetap dihukumi safar. 21 hari atau bahkan yang haji reguler 40 harian itu tetap dihukumi safar ya Bapak Ibu. Baik. Ya, dan kondisi orang-orang yang safar dia mendapatkan rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu adalah keringanan hukum karena sebab tertentu ya. Sementara hukum asalnya tetap ada. Ya, dan ini sesuai dengan prinsip yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kalian, kata Allah. Dan tidak menghendaki kesulitan. Ya, taib. Dan rukhsah ini adalah bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tandanya lemah iman. Enggak. Ini perlu difahami Bapak Ibu. Karena ada sebagian jamaah yang merasa dirinya itu, aduh kok begini Ustaz, kita kan sebenarnya mampu sholat 4 rakaat. Bapak Ibu bicara melaksanakan ajaran agama itu jangan bicara dengan perasaan. Tapi semua dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk dari Nabi SAW lewat hadisnya, contoh dari beliau. Ya, karena tentu beliau yang paling paham tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan ajaran agama ini, khususnya tentang perkara-perkara ibadah. Karena kalau kita berpaling dari syariat beliau, pasti akan menyulitkan kita.
Pernah terjadi dalam satu perjalanan umrah ya. Ada jamaah agak saklek nih pandangan fikihnya. Makanya Anda perlu sampaikan pengertian tentang masalah rukhsah ini dan bagaimana kita mensikapinya. Ya, kita udah jelas tuh boarding jam berapa tertulis di boarding pass. Ya, kemudian para jamaah atau para penumpang juga sudah dipersilakan masuk ke dalam pesawat. Dia masih tetap ya memperjuangkan untuk sholat di bandara. Ya Allah, sampai akhirnya dipanggil oleh pihak kru pesawat. Ya, akhirnya kan ini memudaratkan, menyulitkan orang lain, menunda penerbangan dan sebagainya. Makanya ada kemudahan, ada rukhsah. Makanya jangan kita ambil dalil-dalil yang sifatnya umum untuk kasus-kasus yang khusus. Iya, dalil umumnya, hukum asalnya sholat tepat waktu. Itu kalau mukim. Kalau enggak safar. Kalau safar, maka ambillah rukhsah yang Allah berikan. Makanya Nabi katakan, innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai, Allah menyukai. Allah menyukai siapa nih? Mencintai siapa Allah? Mencintai an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah tuh mencintai atau menyukai hamba-hambanya yang mengambil rukhsah dari dirinya. Safar, kemudian kita qasar salat atau bahkan bisa dijamak. Kita ambil itu. Allah cinta jemaah. Sebagaimana Allah nggak suka ketika maksiat itu dikerjakan. Padahal maksiat itu kan harusnya dijauhi. Nah ini jemaah. Ya, perlu difahami. Jangan kita pakai konsep kondisi mukim untuk sebuah hukum yang khusus seperti dalam keadaan safar. Ya. Nah, jadi bukan perkara main perasaan nih. Kita mampu kok. Nggak gitu. Konsep beragama itu mengikuti contoh. Jadi rukhsah adalah rahmat, bukan tanda lemahnya iman. Enggak. Ya. Kemudian rukhsah bagi musafir diantaranya adalah dia bisa mengqasar salat-salat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Dia bisa menjamak. Jamak itu menggabungkan 2 salat. Ya, karena adanya kebutuhan. Ya, karena adanya kebutuhan. Taib. Kebutuhan ini penjabarannya luas ya. Bapak Ibu capek banget nih. Ya, qasar itu atau jamak qasar kan sebaiknya dilakukan kalau memang safar kita ini belum sampai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, maka qasar saja, kan gitu ya. Tapi suatu waktu ada kebutuhan, capek banget Ustaz. Bisa nggak Ustaz? Karena nanti sholat zuhur bersama imam dan kemudian asarnya anak sholat sendiri, anak jamak. Boleh, boleh. Ya, nah inilah keindahan syariat, kemudahan syariat. Kemudian sholat sesuai kemampuan saat di kendaraan. Nah ini rukhsah bagi para musafir. Musafir boleh juga membatalkan puasa dan mengqadha di hari yang lain. Boleh jadi ada yang mau umrah Ramadan, maka ya seperti itu. Atau mau safar nanti mau mudik di Ramadan, kan gitu ya. Kan kita biasanya mudik sebelum hari raya Idul Fitri kan. Nah, itu pilihan. Ada keringanan tuh untuk tidak berpuasa. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti di hari yang lain ya Bapak Ibu ya. Taib. Kemudian, dalil Nabi SAW selalu mengqasar saat safar. Itu dari Ibnu Umar, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku temenin Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Ya. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Fakana la yazidu fis safari ala rak'atain." Beliau sallallahu alaihi wasallam itu enggak nambah lebih dari 2 rakaat. Artinya beliau saat melaksanakan salat ya yang 4 rakaat beliau justru kerjakannya diringkas atau diqasar jadi 2 rakaat. Tentu yang diqasar adalah hanya salat-salat yang jumlah rakaatnya 4. Zuhur, asar, dan isya. Maghrib nggak bisa, nggak jadi 1,5, nggak boleh ya. Atau yang 2 jadi 1, nggak boleh ya. Nah, subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Dalil qasar, yaitu dia, An-Nisa ayat 101. Tadi sudah Anda sampaikan berkali-kali ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu." Ya sesungguhnya konsep pelaksanaan sholat di dalam safar dengan cara diqasar itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Maka terimalah sedekahnya Allah itu. Allah suka kalau sedekahnya kita ambil. Ini jemaah. Mindset ini harus kita pahami jemaah. Jadi jangan nanti, kita bisa kok sholat sempurna. Ya, enggak. Iya kita paham, itu bisa memang. Cuma masalahnya kita ingin meneladani konsep yang Nabi jalani saat beliau safar. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bapak Ibu ya. Taib. Jadi enggak pakai perasaan kita dalam beribadah.
Nah, nanti lain halnya ketika kita sudah berada misalnya ya di kawasan Tanah Haram, di Nabawi, dekat Nabawi, di dekat Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya kita ingin melaksanakan sholat bersama imam yang mukim, ya yang sholatnya sempurna, maka silakan, gitu loh. Silakan saja. Tapi ya keringanan yang melekat pada diri kita untuk bisa meringkas sholat ini tentu tidak gugur. Nah, definisi sholat jamak. Jamak itu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu karena adanya kebutuhan. Ya, karena adanya kebutuhan. Nah, ini penting. Taib. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Nah, makanya di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhr wal 'asr wa baina al-maghrib wal isya fi safar. Rasulullah menjama' antara zuhur dan asar. Menggabungkan tuh ya dalam satu waktu. Bisa takdim bisa takhir. Ya. Antara maghrib dan isya. Masya Allah. Nah, bentuk jama' ada yang disebut jama' takdim. Salat kedua dikerjakan pada waktu salat pertama. Jadi kalau zuhur asar, kalau takdim berarti kita ngerjakan asar di waktu zuhur. Takhir, salat pertama diakhirkan, dikerjakan di waktu yang salat di waktu salat yang kedua. Zuhur dikerjakan di asar, maghrib dikerjakan di isya, gitu. Ya, dan ini pernah terjadi tatkala Nabi SAW berada di Tabuk dalam perang Tabuk nih, masya Allah. Mu'adz bin Jabal memberikan kesaksian. Anna Nabi SAW kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigha asy-syams أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. Nabi dalam perang Tabuk jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur dan menjamaknya dengan asar, ditakhir. Ya. Kemudian kalau beliau berangkat setelah matahari tergelincir, ya beliau menjamak keduanya di waktu zuhur, ditakdim. Taib. Jadi kalau berangkatnya sebelum zuhur, ya berarti ya sebaiknya kita mentakhir. Tapi kalau udah masuk waktu zuhur, ya sudah ditakdim. Nah, seperti itu. Kemudian kaidah penting yang perlu kita pahami ya tentang jamak. Jamak itu bisa kita laksanakan karena kebutuhan dan masyakkah, bukan kebiasaan, bukan. Tapi suatu waktu kalau kita ketemu kesulitan, ya makanya bagi seorang dokter yang dia harus mengoperasi pasiennya dan mengawasi secara maraton sampai menjadikan kalau dia hitung ya secara kalkulasi jam, waduh, ini zuhur asar nih pasti akan kelewat karena harus dimantau pasiennya terus nih yang dalam keadaan kritis. Maka dia bisa sebenarnya menjamak salatnya. Ya menghimpun antara salat zuhur dan asar di salah satu waktunya. Ya apakah bisa ditakdim atau ditakhir. Jadi kalau bicara jamak menghimpun dua salat dalam satu waktu bukan hanya karena safar. Adapun kalau safar itu sebab diperbolehkannya kita melaksanakan salat dengan cara qasar, maaf. Adapun qasar, sebab yang menjadikan kita boleh mengerjakannya itu karena kondisi safar. Ya. Nah, qasar ini sunnah safar yang kuat. Jamak sekaligus qasar ini ngikutin kondisi. Ya, Nabi kadang jamak, kadang tidak. Ini menunjukkan fleksibilitas. Masya Allah. Baik, praktek jamak takdim. Jamak takdim ini adalah menggabungkan dua salat dan dikerjakan pada waktu salat yang pertama. Ya tadi ya, kita sudah berikan gambaran ya real seperti yang tadi Anda sudah sampaikan. Contoh zuhur asar, takdim di waktu zuhur. Azan, salat zuhur 2 rakaat, diqashar, kemudian selesai salam, ya kita iqamat. Ada ya salah satu jamaah yang menyampaikan iqamat dan kemudian kita laksanakan salat asar 2 rakaat qashar. Baik, jadi disunahkan iqamat untuk eh, menyelingi antara dua salat. Baik. Kemudian hadirkan niat dari sejak awal salat. Ya, dan niat itu adalah amalan yang mudah, cukup hadirkan di dalam hati. Dan tata cara pelaksanaannya ada tertib sesuai dengan urutan. Ya, sesuai urutan. Zuhur, asar, kita mau takdim, melaksanakan asar di waktu zuhur, maka jelas zuhur dulu baru asar. Nah, kita mau takhir, kerjakan zuhur di waktu asar, tetap zuhur dulu baru asar.
Ustadz boleh dijeda gak? Sebagian ulama memperbolehkan. Afdol langsung setelah selesai sholat zuhur 2 rakaat, mau langsung jamak dengan asarnya, ya diselingi iqamat langsung. Tapi jika tidak memungkinkan atau bukan tidak memungkinkan, maksud Anda jika misalnya Ustadz mau ikut sholat jenazah dulu bersama Imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka boleh. Kalau ya dijeda hanya sebatas untuk sholat jenazah, itu sebagian ulama membolehkan. Ya, tapi kalau jedanya panjang gitu ya, aduh maksi dulu deh, makan siang dulu, ngopi-ngopi dulu, nah ini yang nggak boleh ya. Nah seperti itu. Taib. Nah jamak yang berikutnya adalah jamak takdim. Ya takdim tadi sudah, takhir juga ya seperti itu. Ya, jamak takhir maksudnya. Zuhur asar ditakhir, dikerjakan di waktu asar. Ya, taib. Nah konsepnya nggak jauh beda ya. Tetap dengan urutan zuhur dulu baru melaksanakan asar. Jadi penerapan rukhsah ya saat padat kondisi-kondisi yang memang kita lihat lagi rame banget nih. Oh Masya Allah. Di sinilah kita menerapkan satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Makanya momen-momen padat itu diantaranya di Mina, di Arafah, Muzdalifah. Kita boleh ya jamak dan qasar sesuai kebutuhan. Bagaimana kondisi salat di pesawat? Ya, jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai kadar kemampuan kalian. Oh, Masya Allah. Ini menunjukkan ya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hakim. Maka dalam penerapan konsep ibadahnya pun terkandung nilai-nilai kebijaksanaan. Saat kita berada di pesawat ya, kita berada di dalam pesawat, maka ya kita tetap diwajibkan melaksanakan sholat wajib. Apalagi kalau memang perjalanan kita nih kita sudah prediksikan, kita nanti landingnya menjelang maghrib, nggak mungkin kita sholat di darat atau sholat saat kita landing, melaksanakan sholat zuhur asar pada saat landing, nggak memungkinkan, belum boardingnya dan sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu kita tentu akan melaksanakan sholat di dalam pesawat, ya. Nah, taib. Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Ini prinsip ya kebijaksanaan di dalam melaksanakan hukum-hukum syariat, termasuk dalam perkara ibadah. Prakteknya, untuk posisi berdiri ya Bapak Ibu, jika memungkinkan, maka kita tetap upayakan bisa berdiri dan menghadap kiblat. Jika memungkinkan, misalnya ada area kosong pesawat, ya kalau ada area kosong silakan di situ. Atau misalnya diizinkan oleh kru. Tapi kalau tidak diizinkan, maka jangan memaksakan diri. Ya, kita cukup berdiri di tempat kita duduk. Ya, di seat kita bisa berdiri silakan. Tapi jika memang tidak bisa jadi maaf ya. Ada di antara kita yang memang postur badannya ya makmur gitu ya. Agak sulit Ustaz kalau berdiri, ya sudah duduk saja dari awal. Tapi kalau masih mampu berdiri, ya menghadap kiblat. Ya. Baru kemudian kita mulai melaksanakan sholat dengan cara duduk di kursi ya yang kita tempati. Taib. Jadi upayakan untuk posisi berdirinya itu pada saat kita ya di awal saat takbiratul ihram menghadap kiblat semampunya. Ya kalau tidak memungkinkan ya sudah. Ya tidak perlu ya menyulitkan diri kita. Ya jadi dalam posisi takbiratul ihramnya upayakan berdiri. Ya. Nah nanti setelah itu baru kita duduk. Ya. Jadi cuma takbiratul ihramnya yang kita upayakan bisa berdiri. Adapun nanti setelah kita selesai takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian baca surah, ruku itu dalam keadaan duduk. Yang dimana posisi ruku sujud dengan isyarat, sujud lebih rendah posisinya. Ya, taib. Jamak dan qasar dianjurkan bila ada masyaqqah. Ya, nah ini syarat nanti mudah-mudahan ya untuk gambar-gambar mau yang bernyawa mukanya diblur aja ya. Nah, jadi jamak qasar dianjurkan bila ada masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Ya makanya saat di pesawat sudah pasti kita akan mengalami kesulitan. Makanya langsung gabungkan zuhur, asar, maghrib, isya kayak gitu ya. Kecuali subuh, nggak ada gandengannya, nggak ada pasangannya. Baik. Bagaimana nanti sholat di Mina? Nah, percepat. Ya, ada sebuah hadis yang disampaikan
berasal dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina raka'ataini wa ma'a Abi Bakar raka'ataini wa ma'a Umar raka'ataini. Abdullah bin Umar cerita, aku salat bersama Rasul di Mina 2 rakaat, bersama Abu Bakar 2 rakaat, bersama Umar juga 2 rakaat. Artinya salat yang kita kerjakan di Mina ini, ya, ini dengan cara qasar, tapi tidak dijamak. Tiba waktu zuhur, kita kerjakan zuhur 2 rakaat. Enggak dijamak. Nanti masuk waktu asar, azan dikumandangkan, kita kerjakan asar 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat. Nanti isya, kita sholat lagi isya. Bisa kembali di qasar 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Ya. Taib. Jadi konsep sholat yang kita akan kerjakan di Mina itu adalah dengan cara di qasar saja, tidak dijamak. Ya, tidak dijamak. Bagaimana di Arafah? Nah, di Arafah ada konsep tersendiri karena memang Nabi mencontohkannya pun berbeda. Hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-maghrib wal isya bil Muzdalifah bi adhan wahid wa iqamatain. Nah, ya. Oh, ini terkait dengan di Muzdalifah sebenarnya ya. Yang ini dalil untuk di Muzdalifah. Taib. Nabi salat maghrib tatkala tiba di Muzdalifah itu dengan 1 adzan dan 2 iqamat. Artinya Nabi menggabungkan. Saat kita nanti tiba ya di Muzdalifah, maka kita nanti akan ya melaksanakan sholat jamak qasar. Yang lebih afdol jamak takhir. Tapi sekiranya biasanya mengatur 2 tahun belakangan ya, 2 tahun yang lalu, bukan setahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu tiba di Muzdalifahnya itu pada saat masih waktu maghribnya luas. Maka boleh kita mengerjakan jamak takdim. Ya, jadi menggabungkan sholat maghrib dan isyaknya kita kerjakan di waktu maghrib. Boleh. Walaupun afdol yaitu jamak takhir. Tapi para ulama menjelaskan afdol tidaknya melihat situasi kondisi. Ya, karena mungkin saat itu Nabi tiba di Arafahnya itu di waktu isya. Nah, demikian. Taib, yang jelas di jamak qasar ya. Adapun saat di Arafah, ya ini maaf dalilnya agak keliru ya. Nah, saat di Arafah ya, maka ada sebuah hadis yang di mana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat zuhur dan asar. Ya, beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak qasar. 1 adzan, 2 iqamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan khutbah. Khataban nas bi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia saat tiba di Arafah. Ya, jadi khutbah dulu, baru kemudian khutbah selesai, baru melaksanakan sholat zuhur dan asar digabung dua-dua. Ya, dikumandangkan azan, sholat zuhur. 2 rakaat selesai, iqamat, kemudian melaksanakan asar. Ya tadi setelah azan tentu iqamat ya, pada saat akan melaksanakan sholat zuhur. Nah, seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi ada khutbah Arafah nih Bapak Ibu ya. Kita akan merasakan ya Allah bagaimana luar biasanya momen Arafah. Nah, kemudian sholat di Muzdalifah tadi ya, ya sudah kita jelaskan. Ya, Nabi salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan 1 adzan dan 2 iqamat. Taib. Ya, jadi bisa kita laksanakan sholat ini ya dimanapun tempat yang memang kita dapatkan saat berada di Muzdalifah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa tiba ya atau berada di tempat yang jangan berharap nyaman ya Bapak Ibu ya. Karena kalau di Muzdalifah itu ini momen yang paling luar biasa. Ya, momen yang benar-benar mengandung banyak hikmah, di antaranya mengikis kesombongan kita karena semua hakikatnya sama. Ya, kita merasakan nuansa bagaimana ya kita coba membayangkan kondisi di mahsyar, manusia dikumpulkan ya di satu tempat tuh, ya Allah. Tapi tentu kondisi kita masih jauh lebih enak, kita masih pakai pakaian. Nanti di mahsyar enggak pakai pakaian, telanjang semuanya. Ya makanya di sini ya bolehlah kita katakan ini miniatur nih, bagaimana kondisi mahsyar. Ya, kita tidur beralaskan seadanya.
Kalau dapat karpet alhamdulillah. Di tahun 2024 mendampingi jemaah Munatur juga itu ada karpet-karpet merah. Tapi di momen 2025 kita nggak dapat karpet. Makanya nanti kalau di Arafah itu ada fasilitas kita dapat sleeping bag, bawa aja Bapak Ibu. Ya ada cerita sedikit ya. Karena kami merasa saat di tahun 2024 kan udah ada karpet ya. Sehingga saat itu Ana bersama Dokter Ridwan bilang, "Dok, kita bawa sleeping bag nih, Dok. Ini dari Arafah, kan boleh dibawa." "Ah, nggak usah Ustaz, repot," gitu ya. Ya udah, akhirnya ya karena seperti itu Ana juga nggak bawa ya. Tapi Ana punya firasat nih, kalau ternyata nggak ada karpet nih repot juga nih. Akhirnya ya Ana bawa selimut. Jadi nanti di Arafah ada fasilitas selimut, ada sleeping bag. Nah, selimut kan simple ya, Ana bawa selimut. Dan ternyata benar. Qadarullah kita tiba di Arafah memang udah agak malam ya. Sekitar di atas jam 9, sekitar jam setengah 10-an kalau nggak salah ya. Ya, ternyata kita tidak mendapatkan tempat yang di situ ada karpetnya. Masya Allah. Dan semakin terasa nikmatnya ya. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kita merasakan tuh, ya tidur ya hanya beralaskan seadanya. Ada yang beralaskan kain ihramnya. Kalau Anda masih dapat selimut ya, Masya Allah. Nah itu ya, kita melaksanakan momen tersebut ya di Musdalifah. Nah, kita akan laksanakan sholat jamaah qasar maghrib dan isya. Kemudian berkaitan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah dan ini kita lakukan sebagai bentuk pengagungan kepada keagungan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Ya. Nah, di antara ayat-ayat sajdah yang nanti kita sangat mungkin akan dengarkan, itu ketika di hari Jumat, misalnya imam membawakan di rakaat pertama surah As-Sajdah sampai di ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ya, maka kemudian dan seterusnya kita menyungkur sujud. Ya, di ayat 15 nih. Kalau kita ketemu ayat yang seperti itu, imam sujud, maka kita sujud. Ya. Bacanya apa Ustaz? Ya, bacanya sama sebagaimana sujud yang kita baca dalam sholat subhana rabbil a'la wa bihamdi. Atau dengan redaksi yang lain, boleh juga dengan sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya, sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi ya kalau kita membaca dengan lafaz yang sama saat kita sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, boleh. Nah, sujud tilawah ini juga kita praktekkan di saat kita ya di luar salat, lagi baca Al-Qur'an ketemu ayat-ayat sajdah, maka menyungkur sujud. Kita yang baca atau kita dengar, kita tahu nih ayat sajdah, ada yang baca Al-Qur'an kita dengar, maka kita menyungkur sujud itu disunahkan. Ya, tapi lihat situasi kondisi. Kalau memungkinkan kita sujud maka sujud. Ya, nah ini ada 15 ayat sajdah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl dan seterusnya. Ada di slide ya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Nah, kemudian sholat jenazah. Nah, ini kesempatan kita nih untuk memperbanyak pundi-pundi pahala. Ya, sholat untuk mendoakan mayat tanpa rukuk dan sujud. Maka Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Sholatkanlah saudara kalian. Makanya hukumnya fardu kifayah. Ya, dan keutamaannya sangat besar. Kita mendapatkan pahala satu qiraat. Seperti gunung Uhud, Masya Allah. Caranya simple. Takbir pertama, baca Al-Fatihah. Nggak ada ruku, nggak ada sujud ya. Jangan sampai nanti ada alasan. Ada orang yang melaksanakan sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Ya Allah. Ketika ditanya, Pak, kenapa Pak pakai ruku, pakai sujud? Ya karena saya cinta banget sama dia. Gitu. Bisa aja ngelesnya. Nah, jadi sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, takbir pertama Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca salawat kepada Nabi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat yang paling afdal, salawat yang sebagaimana kita baca dalam salat. Kemudian takbir ketiga kita membaca doa Allah maghfir lahu kalau mayatnya laki-laki, kalau mayatnya perempuan satu orang Allah maghfir laha. Kalau mayatnya dua orang Allah maghfir lahuma. Kalau mayatnya banyak gimana Ustaz? Allah maghfir lahum. Ya, Allahumma fir lahu, katakanlah mayatnya satu orang laki-laki. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawb al abyad min ad-danas dan seterusnya. Ya. Jadi doanya sebenarnya panjangnya itu di takbir ketiga.
Nah, di takbir keempat itu sebagian ulama mengatakan membaca doa singkat. Atau kalau kita nanti amati dan rasakan saat sholat di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, sholat jenazah, itu takbir empatnya itu Allahu Akbar, setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di sana memang doanya itu difokuskan di takbir ketiga. Takbir keempat tidak ada doa. Tapi jika memang kita mau mengisi dengan doa juga boleh. Ya, yang jelas tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Di seluruh sholat rangkaiannya dilakukan dalam kondisi berdiri. Ya, dan ini biasanya kita laksanakan ya setelah sholat fardu. Jadi Bapak Ibu jangan langsung pulang karena kita kehilangan kesempatan untuk dapat pahala satu kirat seperti Gunung Uhud. Jadi dengarkan dulu ada info gak di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tapi memang infonya bahasa Arab ya. As-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Ya, seruan dari petugas ya untuk kita menyolatkan saudara-saudara kita. Kalau al-amwat berarti mayatnya banyak. Kalau mayit, as-salatu 'alal mayit, mayatnya laki-laki satu. Kalau as-salatu 'alal mayyitah berarti mayatnya satu perempuan. Ya, taib, taib demikian. Jadi prinsip dasar doa untuk jenazah, di saat kita sholat jenazah, ya kita menggunakan kata ganti yang sesuai. Jenis kelamin mayat tuh laki, maka kata ganti laki-laki. Kemudian jumlah mayatnya. Jadi yang berubah tuh hanya kata gantinya. Isi doanya tetap sama. Allahumma maghfir lahu, jadi Allah maghfir laha. Allah maghfir lahuma, Allah maghfir lahum. Dan seterusnya. Itu aja yang berubah. Taib. Nah ini juga sudah ana rincikan ya. Nah, baik. Bagaimana kalau mayat lebih dari satu, lebih dari dua, tiga, dan seterusnya? Berarti Allah maghfir lahum. Nah, bagaimana kalau mayatnya anak-anak nih? Kan isi doa itu kan permohonan ampun kepada Allah bagi jenazah, bagi mayit agar Allah ampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak kan belum berdosa, gimana doanya, Ustaz? Ya, dijelaskan. Ada riwayat yang di mana ya doa yang disampaikan tatkala jenazah itu adalah anak-anak, kita menyampaikan dengan redaksi Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah jadikanlah ia bagi kami sebagai pendahulu ya yang mendahului kami ke surgamu sebagai bentuk simpanan dan sebagai bentuk pahala khusus bagi orang tuanya ya. Masya Allah. Jadi redaksinya kayak gitu. Kalau jenazah anak-anaknya perempuan, tiflah, as-salatu ala tifl. Nah, berarti anak laki-laki. Kalau ala tiflah berarti anak perempuan. Allahumma ja'alha. Bedanya itu aja, hu atau ha. Ya, nah. Baik, ini bisa Anda sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat ya kajian manasik online kita di pagi hari ini. Anda kembalikan kepada Ustaz Taufik. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Izinkan saya untuk menyampaikan notulen atau mungkin resume dari penjelasan tadi yang Ustaz sampaikan. Pertama adalah hakikat safar. Itu safar adalah menyingkap kepribadian dan lalu kemudian kita semestinya mengambil rusuh yang Allah berikan. Ya. Lalu selanjutnya Ustadz juga menyampaikan bahwa perjalanan haji nanti kita akan selalu dalam lingkup safar. Jadi mohon untuk mungkin tidak bertanya lagi kepada Ustadz apakah ini masih safar atau tidak ya Pak Ustadz. Karena memang dalam perjalanan nanti itu kita dalam lingkup safar dan kita asalnya adalah dari Indonesia dan bukan untuk mukim di tanah haram seperti itu. Dan kemudian Ustadz juga menyampaikan bahwa konsep beragama itu adalah mengikuti contoh Nabi, bukan didasarkan pada perasaan seperti itu. Karena memang kadang juga saya merasakan Ustaz, kalau lagi safar seharusnya saya bisa 4 rakaat secara sempurna, tapi karena kita mengikuti Nabi ya kita mengambil rukhsahnya seperti yang Ustaz sampaikan bahwa Allah ingin bersedekah kepada kita seperti itu. Masya Allah. Lalu menjelaskan konsep qasar yaitu meringkas dari 4 menjadi 2 kecuali sholat subuh dan sholat maghrib tetap jadi 2 dan 3. Lalu jamak juga berarti dengan artinya adalah menggabungkan, dan menggabungkan ini karena kebutuhan dan kesulitan, bukan karena kebiasaan. Karena Nabi SAW tadi Ustaz menyampaikan kadang jamak, kadang tidak sesuai dengan kondisi Ustaz ya seperti itu. Masya Allah, betul.
Lalu konsep ibadah tadi Ustaz menyampaikan bahwa ibadah dalam Islam adalah ibadah sesuai kemampuan. Tapi jika larangan itu mutlak untuk dihindari. Karena ya seperti itu. Karena kalau larangan sesuai kemampuan itu akan susah juga Ustaz ya. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Ibadah sesuai kemampuan tapi kalau larangan mutlak seperti itu. Masya Allah. Terus juga Ustaz juga menyampaikan bahwa keutamaan tentang sujud sajadah dan sholat jenazah yang insya Allah Bapak Ibu sekalian akan bisa mempraktekkan nanti selama di tanah suci. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa langsung open mic dan memperkenalkan diri. Tapi jika berkenan juga bisa menuliskan dalam chat seperti itu. Silakan. Oh ini ada pertanyaan dari, mohon maaf dengan Bapak siapa ini? Bapak Ibu siapa? Bapak DC ya? Ibu Dewi ya? Ibu Dewi CH. Izin bertanya Ustadz, untuk sholat sunnah yang boleh dikerjakan saat di Mina dan Arafah, apakah ada Ustadz? Masya Allah. Silakan, Barakallahu Ustadz. fiik. Iya, saat di Mina konsep kita kan konsep kita adalah mengambil rukhsah dengan cara mengqasar. Tatkala kita mengambil rukhsah ya di dalam safar kita dengan cara mengqasar salat, maka salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah tidak perlu dikerjakan karena memang Nabi tidak melaksanakan hal itu kecuali qabliyah subuh ya, kecuali qabliyah subuh yang Nabi tetap melaksanakannya dan juga qiyamul lail, salat malam. Sebagian ulama juga membolehkan jika ada di antara kita ingin melaksanakan sholat duha, karena kan momen waktu kita ini cukup lama ya, keberadaan kita di Mina nih nanti. Ya mabit tanggal 8, kemudian nanti di hari tasyrik ya tanggal 10, ya 11, 12, 13, ya di Yaumun Nahar, ya Yaumut Tasyrik, kita berada di Mina. Di momen duha kita ingin isi juga dengan duha, para ulama ya menjelaskan itu juga boleh. Akan tetapi kalau yang sholat rawatib, ya qabliyah ba'diyah, tidak perlu dikerjakan. Karena konsep kita, ya nanti pada saat di Mina, itu adalah ya meringkas salat atau melaksanakan qasar. Kita mengambil rukhsah. Jadi kalau Nabi mengqasar, Nabi nggak laksanakan qabliyah dan ba'diyah kecuali qabliyah subuh. Baik, begitu juga nanti di Arafah. Ya, di Arafah sama. Karena kan kita jamak qasar tuh. Apalagi ya, maka tidak ada qabliyah tuh, tidak ada ba'diyah juga, ya. Begitu juga di Muzdalifah, kita menghimpun 2 salat maghrib dan isya, maka tidak ada qabliyah dan ba'diyah maghrib ataupun isya. Demikian. Tapi kalau mau salat malam, tafadhal. Kalau di Muzdalifah, sebenarnya yang utama amalannya adalah tidur. Ya, namun kalau ternyata nggak bisa tidur karena kita akan merasakan nanti, ya Allah Ustadz tadi sepi, kalau sekarang kayak Pulau Gadung Ustadz gitu ya, ada banyak bis gitu ya, akhirnya nggak bisa tidur tuh, ya, ya masuk kendaraan, kita rasakan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ya silakan Bapak Ibu, ya kalau emang nggak bisa tidur mau isi dengan sholat malam, boleh-boleh saja. Tapi hukum asalnya sebenarnya amalan yang paling afdol kita lakukan di Musdalifah itu adalah tidur. Kenapa tidur Ustaz? Ya karena Nabi tidur. Ya, Nabi praktekannya tidur dan kemudian tidak lain hikmahnya untuk mempersiapkan ya fisik kita agar keesokan harinya kita prima. Karena saat di tanggal 10-nya, oh itu luar biasa. Benar-benar harus prima jemaah. Ya kita harus siap fight nih ya dengan beragam macam rangkaian. Ya kita ke Mekah untuk ifadah berikut sa'inya. Balik lagi ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Masya Allah. Makanya luar biasa deh kalau kita hayati ya hikmah-hikmah pensyariatan ya dari ibadah-ibadah yang Nabi telah contohkan itu benar-benar luar biasa. Benar-benar terasa ya kebijaksanaan ya Allah di dalam menetapkan ya syariatnya termasuk dalam perkara ibadah. Demikian barakallahu fikum. Baik, izin selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Desi dan Bapak Marso. Sholat jenazah rakaat kedua sholawat Nabi sampai mana ya Ustadz? Barakallahu fikum. Pertanyaan bagus. Yang afdal sebagaimana ya Ibu Desi ya membaca salawat di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ini yang paling afdal. Namun kalau kita mau ambil yang ringkas saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, para ulama mengatakan fala ba'sa bihi. Maka itu juga boleh. Demikian. Baik, jazakumullah khairan. Wa Silakan iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada yang ingin bertanya bisa open mic dan kemudian juga bisa memperkenalkan diri. Oh, ada dari Ibu Novia, Ustadz, apakah ada saran untuk bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat, Ustadz? Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan dari semuanya. Ini daging semua ya, Masya Allah. Ya Allah, ya. Apalagi memang kita berada di tanah suci ya. Kita pengen sholat kita tuh khusyuk, ya Allah. Ya di antaranya tips yang Nabi pernah sampaikan agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Atau perkara yang bisa ngebantu kita khusyuk dalam sholat. Hayatilah, boleh jadi itu adalah sholat perpisahan kita. Fasalli salatan muwaddi' kama qala. Salatlah sebagaimana ini adalah salat momen perpisahan. Gak ketemu lagi salat setelah ini. Bapak Ibu, secara psikologi pun kita semua merasakan seseorang ketika menghadapi the last chance, kesempatan terakhir, biasanya dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia akan menampilkan performa terbaik di dalam ibadahnya. Hayati, ini boleh jadi salat terakhir anak ya Allah. Ya, di sisi lain, sebenarnya dari mulai awal itu menjadi penentu kita bisa khusyuk atau tidak. Dari mulai takbirnya, hayati Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Selain Allah kecil semua. Ya, semua kecil. Dunia yang kita cari kecil. Perniagaan kita, harta benda kita, semua kecil. Yang maha besar hanyalah Allah. Makanya kan kalau udah panggilan sholat semua harus dikalahkan. Jadi kalau dari poin awalnya saja kita sudah meresapi, makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan di antara penentu seorang bisa khusyuk di dalam sholatnya, itu ya ditentukan dari sejak awal dia bertakbir. Sudahkah benar-benar dia menghayati esensi dari kalimat takbir yang dia ucapkan? Oh, ya Allah. Kalau itu udah benar-benar meresap sampai kita merasakan getaran dalam hati, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua kecil. Apapun yang kita cintai itu kecil sampai-sampai kita tinggalkan tanah air kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah kita, harta benda kita, bahkan sebagian anggota keluarga kita kita tinggalin. Ya, untuk memenuhi panggilan Allah. Karena yang maha besar adalah Allah. Masya Allah. Kemudian belajar juga tentang makna-makna, ya, kandungan dari setiap doa atau bacaan-bacaan sholat kita. Al-Fatihah itu sebenarnya kalau kita pahami tafsirnya, itu terjadi dialog antara kita dengan Allah. Wih, keren banget Bapak Ibu. Ya makanya tingkatkan kualitas sholat kita diantaranya dengan memahami kandungan setiap bacaan yang kita sampaikan dalam sholat kita. Apakah itu menyangkut bacaan Al-Quran, doa-doa yang kita baca, zikir-zikirnya, fahami maknanya. Resapi kandungan maknanya. Itu ngegiring kita untuk khusyuk. Kemudian singkirkan segala sesuatu yang bisa merusak konsentrasi kita dalam sholat. Jadi kalau udah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semua singkirkan. Jangankan HP, urusan dunia. Kita lagi sholat sunnah nih, ya. Baru sholat sunnah Allahu Akbar. Muadzin udah kumandangkan iqamat. Berhenti. Tidak ada sholat ketika iqamat dikumandangkan. Ya, apalagi hal-hal lainnya. Maka kita singkirkan. Tidak ada lagi ngebalas chat dan sebagainya. Udah singkirkan deh. Ya, hubungan kita dengan dunia. Fokus untuk sholat. Maka ini akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Insya Allah nanti kita akan lebih elaborasi lagi, perdalam lagi di kajian mudah-mudahan. Ya, biiznillah nanti mudah-mudahan kita semua berangkat. Anda bisa bersama Bapak Ibu. Ya, insya Allah di Hotel Transit dan Bina kita akan sampaikan tema-tema yang sangat bermanfaat ini. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lagi Pastra Dinata. Pertanyaan pertama, jika sampai Musdalifah diprediksi lewat pertengahan malam karena macet, baiknya sholat di mana Ustadz? Nah, jika memungkinkan, ini kita bicara ihtimal, beragam macam kemungkinan. Kita memungkinkan turun dulu kemudian sholat, maka sholat. Ya, dimanapun tempat kita nanti memungkinkan untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Adapun kalau untuk sholat di kendaraan, maka kembali kepada hukum asal. Nabi melaksanakan sholat di atas kendaraan itu
itu berkaitan dengan sholat sunnah. Adapun sholat wajib, ya maka upayakan kalau memang masih bisa kita sholat di darat, tidak di atas kendaraan, atau tidak di dalam kendaraan. Nah, seperti itu. Ya, makanya nanti lihat situasi kondisi. Insya Allah kita akan berikan panduan. Ya, semoga Allah mudahkan segala prosesnya. Ana dan Ustadz Ihsan mendampingi Bapak Ibu. Kita nanti akan selalu mendampingi dan memberikan arahan-arahan, panduan-panduan, termasuk kalau sekiranya udah lewat pertengahan malam, macet. Ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Kita akan kondisikan nanti mana yang paling memungkinkan. Ya, kalau memang opsinya nggak memungkinkan, Ustaz kita keluar dulu, crowded, nanti juga bis harus bergerak juga sekalipun bergeraknya pelan. Sulit untuk menghimpun atau mengumpulkan orang di tengah banyaknya manusia. Ya, kita ngumpulin rombongan agar naik lagi ke bis itu sulit. Itu akan madharat, Ustaz. Maka kita bisa laksanakan nanti di dalam bis. Gitu ya. Nah, kemudian Baik, yang kemudian jika di Masjidil Haram keadaan penuh dan sesak dan hanya dapat sholat di luar masjid atau di depan hotel dekat masjid, apakah masih dapat pahala sholat 100.000 pahala, 100.000 kali? barakallahu Ya. fiikum, barakallahu fiikum. Pertanyaan bagus ya. Masih. Ya karena sesungguhnya para ulama jelaskan keutamaan kita mendapatkan pahala 100.000 kali lipat itu di tanah haram. Ya, Anda lebih condong mengikuti pandangan ulama yang menjelaskan seperti itu. Bukan sebatas kita bisa sholat di Masjidil Haram, tapi selama kita berada di tanah haram Makkah, maka keutamaan kita untuk mendapatkan fasilitas berlipat gandaan 100.000 kali lipat kita akan tetap bisa dapatkan. Makanya kita bisa lihat ya, di hotel-hotel yang insya Allah masuk ring 1 yang kita nanti akan ya, bertempat tinggal di sana, itu kan disediakan musolanya tuh, musola hotel yang connecting langsung dengan Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Dan kita melihat bagaimana ya ketersambungan saf itu kita masih bisa melihat ya jamaah yang ada di depan kita. Ya, nah, jadi kita masih insya Allah masih tetap dapat keutamaan 100.000 kali lipat. Nanti Oke, biasanya baik. diubah dalam Lalu, terus Ustaz Taufik. oh ya, mohon maaf. Lalu pertanyaan ketiga, sholat di Mina atau Arafah baiknya sholat berjamaah atau rukhsah, sholat sendiri sudah cukup, Ustaz? Nah, sholat di Mina, Arafah, baiknya sholat berjamaah atau ada rukhsah sholat sendiri sudah cukup jemaah. Tentu kita ambil yang paling afdol. Momen kebersamaan kita akan terus terjalin. Maka manfaatkan dengan sholat berjamaah. Di Mina, oh Masya Allah, justru kita merasakan kedekatan yang luar biasa yang nggak akan pernah kita lupakan seumur hidup kita. Itu di momen Mina, termasuk momen saat sholat berjamaah di setiap waktu. Ya, ya kecuali nanti ada Bapak Ibu yang kurang sehat, ya harus menjalani perawatan medis, kemudian terpisah. Bisa jadi seperti itu, maka sholat sendiri. Tapi selama kebersamaan kita di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, maka kita kerjakan secara berjamaah. Maaf, satu lagi tadi yang belum selesai, pertanyaan kedua, kan ada kalimat apa mencukupkan diri sholat di tempat yang mudah untuk sholat. Bapak Ibu, kalau kita ingin dapat pahala yang maksimal, ya walaupun memang di musola hotel itu tetap bisa mendapatkan 100.000 pelipat gandaan pahala. Akan tetapi, Anda ilustrasikan begini, jangan sampai nanti ada pemahaman, oh kalau gitu sih kita ambil yang simpel aja Ustaz. Gitu. Bapak Ibu, kalau Anda ilustrasikan pelipat gandaan pahala 100.000 kali lipat itu dengan analogi emas. Ya, maka yang sholat di musola hotel ya atau siapapun orang-orang yang masih berada dalam cakupan berada di tanah haram Mekah, dia tetap dapat emas tersebut. Cuma memang berbeda kualitas. Emas itu kan ada yang 24 karat, ada yang 23 karat, ada yang 18 karat. Nah, itu tinggal kita pilih. Kalau kita semakin mendekat ke Masjidil Haram, ya, maka otomatis ya nilai emasnya lebih berkualitas. Ya maka lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau memang lagi capek banget, ya Ana anjurkan sholat di musola hotel, seperti itu. Tapi kalau memang kita lagi fit, kita ingin merasakan atmosfer nikmatnya di Masjidil Haram, maka merapat seperti itu. Tapi yang jelas, keutamaan 100.000 kali lipat selama kita berada di tanah haram, Mekah, kita dapat fasilitas tersebut. Barakallahu fikum. Taufik masih di mute. Baik, Oh ya, mohon maaf. Ustaz, baik, pertanyaan dari Bapak Raihan M. Faras, baik. Masya Allah. di Arafah waktu asar
saat berdoa harus keluar dari tenda dan mengapa ya Ustadz? Baik, sebenarnya kalau dikatakan harus tidak ya. Cuma memang Nabi SAW ketika ya kita dapati dari beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang bagaimana beliau berdoa ya di momen Arafah, beliau tuh menyempatkan berdoa tuh di tempat yang terbuka itulah. Ya memang pasnya itu di momen ba'da asar deh. Kenapa di ba'da asar? Ini bukan ketentuan mutlak karena di momen ba'da asar ya terik matahari itu sudah mulai berkurang. Karena kalau di ba'da zuhur, luar biasa. Walaupun mudah-mudahan sih ya, musim haji tahun ini lebih dingin ya. Taib, lebih adem. Tapi memang yang nyaman itu biasa di ba'da asar. Walaupun bukan berarti harus di ba'da asar, enggak. Ya, boleh jadi ada yang kondisinya kurang fit, Ustadz. Ya, ini masih ada rangkaian yang panjang. Anaknya nggak sanggup untuk keluar, Ustadz. Maka di tenda saja pun, ya tidak menjadi masalah. Kita memaksimalkan berdoa kepada Allah. Tapi memang kalau kita fit, kita manfaatkan juga tuh ya keutamaan-keutamaan kita berada di luar ruang terbuka yang perlu anak pesan. Tidak usah memaksakan diri cari Jabal Rahmah ya karena tidak ada keutamaan khusus di sini. Na'am barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Silakan Wa Bapak Ibu. iyyakum. Ya, adakah pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan fikih sholat ini sebelum kita akhiri? Iya Ustadz, pertanyaan yang biasa ditanyakan dari jamaah itu, misalkan ketika kita terjebak dalam macet, misalkan di Ya. tol Jabodetabek, apakah kita boleh menggunakan rukhsah jamak atau qadha seperti itu Ustadz? Na'am, boleh. Karena tadi ya, konsep jamak ya ada di dalam syariat kita itu tidak hanya berkaitan saat kita dalam kondisi safar. Tapi ya kita bisa terapkan, bisa laksanakan sholat dengan konsep jamak. Menghimpun 2 sholat dalam satu waktu kalau kita menemui al-masyaqqah, kesulitan. Misalnya demo besar-besaran, pernah tuh terjadi ya, ana lupa tahun berapa, sehingga stuck lalu lintas tuh nggak bisa bergerak, sulit kita. Ya, untuk melaksanakan sholat. Ya, maka dalam kondisi seperti itu maka kita bisa jamak tuh. Atau bahkan kalau memang udah amat sangat darurat, ya nggak ketemu juga jamaknya, berarti nanti konsepnya qadha tuh. Dan itu pernah terjadi ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di tahun ke-5 Hijriah saat peristiwa Ghazwatu Khandaq. Dari mulai pagi sampai maghrib dihujani terus kaum muslimin dengan anak panah. Allahu Akbar. Suasana mencekam. Sehingga akhirnya waktu zuhur, asar, maghrib dikerjakan menjelang isya. Nah, demikian barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan dari Bapak Arif. Assalamualaikum Ustadz. Untuk waktu penyembelihan hadyu bagaimana? Mohon penjelasannya. Jazakumullah Masya khairan. Allah. Kayaknya kita udah manasik haji nih ya. Luar biasa. Semangatnya Pak Arif. Saya jawab singkat ya. Insya Allah nanti mendalam pada saat manasik puncak di Bogor insya Allah. Ya, nanti untuk hadyu, yang jelas karena kita adalah haji tamattu'. Dan hadyu ini merupakan bagian dari rangkaian haji yang memang kita harus laksanakan. Alhamdulillah semua akan sudah dikoordinir oleh tim ya. Tim Munatur yang nanti akan bekerja sama dengan rekanan yang resmi yang nanti akan mengurusi masalah hadyu kita ya. Nanti akan ada dokumentasinya ya biasanya seperti itu ya dan kita serahkan urusan hadyu ini kepada pihak tim tim Munatur nanti yang ada di lapangan insyaallah semua berjalan sesuai dengan koridor syariat. Demikian barakallahu fikum. Nah, Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya dan kami wa ucapkan iyyakum. jazakumullah khairan kepada para jamaah. Alhamdulillah ini cukup interaktif sekali. Ada 6 Masya Allah. jamaah yang bertanya pada kajian fikih kali fikih safar fikih sholat pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup, kami mohon Ustadz untuk bisa memberikan closing statement terkait dengan Masya Allah. penjelasan fikih sholat pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Na'am barakallahu fikum. Bapak Ibu, sekarang kita berada di momen yang amat sangat spesial. Ya, keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, impian kita untuk bisa berangkat ke tanah suci, Ya. melaksanakan ibadah haji,
itu seakan-akan sudah ada di depan pelupuk mata kita. Terlebih rangkaian manasik sudah kita laksanakan. Namun demikian, kepastian berangkat tidaknya itu semua tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah di momen yang istimewa ini, di waktu yang sangat mustajab. Ya Nabi katakan, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 keadaan yang dimana doa seorang hamba itu tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Doanya orang-orang yang sedang berpuasa sampai di waktu berbukanya. Allahu Akbar. Ini momen spesial. Belum lagi di malam harinya, di waktu sholat tarawih, di saat kita sujud sebelum salam, di saat sahur. Ramadan intinya adalah momen terbaik untuk berdoa. Sampaikan doa kepada Allah dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan. Agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan impian kita semua untuk bisa berangkat ke kota suci Mekah dan juga kota suci Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Karena haji itu sangat berharga Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bertanya, Ustadz gimana kesannya untuk haji yang kesekian kali? Maka Anda katakan, ya sesuai dengan apa yang ada dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Kesannya itu sama antara haji pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sama. Kenapa bisa sama? Karena memang betapa luar biasanya perjalanan haji. Kita diberikan fasilitas pengampunan dosa, dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya sampai keadaan kita nanti kalau mendapatkan haji yang mabrur, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Belum lagi tawaran berikutnya, nggak ada balasan yang paling pantas bagi orang-orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur, ilal jannah, ya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa kepada Allah di momen yang sangat mulia ini, di momen Ramadan, agar Allah benar-benar mewujudkan impian kita semua. Dan ya doakan juga tim Munatur agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala proses yang memang harus dijalani. Ya, barakallahu fikum, ini bisa Ana sampaikan. Ya, dari Ana sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Farul Razi atas ilmunya dan waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal jariah buat Ustadz dan juga bermanfaat bagi para jamaah dan para umat Islam pada umumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kami juga memohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian di momen yang spesial ini. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa di momen Ramadan ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Mohon doanya agar para asatidz kita diberikan kesehatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ihsan, Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, dan kemudian juga Ustadz Farul Razi Ibnu Mu'alim SOSI, dan kemudian juga dengan Dr. Ridwan Mahmudin yang juga akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga mohon Bapak Ibu untuk segala menjaga kesehatan dan juga meluruskan niat. Mudah-mudahan niat kita disampaikan oleh Allah untuk bisa berangkat haji di tahun ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan ketemu lagi di bulan Maret dengan 2 kajian, yaitu kajian tentang fikih ziarah dan kemudian juga insyaallah dengan kajian fikih-fikih yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Farul Razi. Wa iyyakum jami'an. Ana pamit semuanya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz, izin Baik. dan Bapak Ibu sekalian izin kami akhiri kajian pada pagi hari ini. Silakan, insyaallah.